Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Rabb, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Kajian Al-Hikam nomor 119. Bismillahirrahmanirrahim. La tutallib rabbaka bita'akhuri matlabika walakin talib nafsaka bita'akhuri adabik. Jangan menuntut Allah karena terlambatnya permintaan yang telah engkau minta kepada Allah, tetapi hendaknya engkau koreksi dirimu, tuntut dirimu supaya tidak terlambat melaksanakan kewajiban-kewajibanmu terhadap Allah Tuhanmu. Jangan menuntut Allah. Silo. Ya, dimatikan dulu lampunya ya. Jangan menuntut Allah karena terlambatnya terkabul permintaan yang engkau minta, tapi hendaknya engkau koreksi diri, tuntut dirimu supaya tidak terlambat melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Begini hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta kita sangat tahu semua keperluan kita, bahkan lebih tahu daripada kita sendiri. Keperluan lahiriah, keperluan batiniah kita, Dia yang menciptakan. Tubuh ini ciptaan Allah, milik Allah, setiap saat diurus oleh Allah. Keperluan apapun itu Allah yang menciptakan keperluan kita. Seperti kita lapar, kita tidak mengerti bagaimana kita lapar, tapi kita lapar. Dan Allah juga yang menyediakan makanannya. Allah datangkan garam dari laut, Allah datangkan sayuran dari gunung, Allah datangkan padi dari ladang, terkumpul di meja kita. Ayam hamil bertelur ada di meja kita. Ini sulit kalau kita harus mencari makanan kita seluruhnya. Sulit sekali hadirin. Tapi Allah siapkan, termasuk yang di hutan. Kalaupun dia harus berburu, maka dipertemukan dengan binatang buruannya. Burung dibuat lambat sehingga bisa ditangkap. Allah yang mengatur semua itu. Jadi sebetulnya jangan pernah merasa terlambat pembelian dari Allah. Tapi saya sudah ingin saya ingin haji, saya ingin menikah, kok hutang saya belum lunas. Allah tahu kita punya hutang, Allah tahu kita tertekan dengan hutang kita. Tapi yang harus kita tanya adalah, apa nih perbuatan saya yang jadi penghalang? Jadi kalau ada sesuatu keinginan yang belum terpenuhi, jangan memikirkan atau mempertanyakan Allahnya, tapi evaluasi diri, apa nih perbuatan saya yang menjadi jalan terhalangnya karunia Allah. Jelas hadirin? Allah tidak akan pernah salah dalam melakukan apapun. Tidak ada yang meleset. Allah menahan, kalau Allah menahan maka tidak ada yang bisa membukanya selain Allah sendiri. Allah
Menutup pintu rizki tidak bisa dibuka oleh siapapun selain oleh Allah. Allah melambatkan tidak bisa dipercepat siapapun. Allah mempercepat tidak bisa dilambatkan siapapun. Kalau Allah memberi tidak ada yang bisa menghalangi dan mencegahnya. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Allah berikan jodoh, pasti nikah dia. Pasti itu. Karena tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah inginkan. Dialah penguasa segala-galanya, penguasa segala sesuatu. Segala kejadian hanya bisa terjadi dengan izinnya. Maka kalau ada keterlambatan versi kita, nah itu adalah salah satu cara Allah membuat kita evaluasi diri. Jelas hadirin? Lihat saja, saya sudah tahajud. Tahajudnya jam berapa? Jam 4:30. Itu kan adzan subuh. Saya sudah ngaji. Banyak mana baca Quran dengan baca WA. Sebetulnya saya sedang baca Quran suka ada WA yang masuk. Ya banyak mana, jujur pasti banyak WA. Jadi saya sudah tahajud, apakah khusyuk atau tidak? Saya sudah sedekah, banyakkan mana jajan dengan sedekah. Nah kita selalu memikirkan apa yang ingin kita dapatkan dari Allah. Sudah tenanglah, itu mah Allah udah ngerti sekali keperluan kita, tidak usah dijelaskan. Yang penting kepatuhan kita kepada Allah, itu yang paling harus kita evaluasi. Terutama maksiat ya. Mau tahu yang paling bahaya terlambat apa? Terlambat taubat. Karena penghalang karunia itu adalah dosa. Dosa ini kalau ditobatin, wah luar biasa. Makanya kalau nanti sedang sulit-sulit, banyak harapan yang tidak terkabul, tanya saja pada diri, berapa banyak air mata tobat. Kalau jarang menangisi dosa, itu masalah besar itu hadirin. Berarti kita tidak nyesal dengan dosa kita. Semua keperluan kita itu Allah yang menguasainya. Tidak ada yang bisa membuka kecuali Dia sendiri. Apa ingin apapun pasti itu milik Allah yang kita inginkan tuh. Dan pasti dikuasai Allah. Ingin apapun. Coba ingin apa? Ada yang punya keinginan tidak? Jawab. Dek ingin apa dek? Ingin husnul khotimah kapan? Husnul khotimah itu milik Allah hadirin. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, Allah masukkan ke surga. Ini bisa nyebut la ilaha illallah tuh Allah yang menggerakkan. Syariatnya makanya kalau nanti ada yang mau meninggal ditalkin, cukup ajak la ilaha illallah. Dan kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, udah jangan diajak ngobrol lagi. Alhamdulillah. Jadi dia alhamdulillah. Jangan la ilaha illallah ujungnya ya. Diam saja sudah cukup. Pokoknya kalau sudah menyebut la ilaha illallah itu jadikan akhir kalamnya. Tapi itu pun terjadi dengan izin Allah. Ustaz mau apa? Istri apa? Istri koma. Istiqomah itu pun dengan izin Allah. Biasanya Allah kalau mau memberikan istiqomahnya iman, cirinya adalah diberikan istiqomahnya belajar, mencari ilmu. Karena pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Kalau orang berhenti nyari ilmu, langsung menukik tuh imannya. Makanya yang di pesantren kuat iman, keluar dari pesantren jarang belajar, langsung nyungsep imannya.
Makanya kalau ingin lihat ciri-ciri orang yang akan diberikan oleh Allah nikmatnya istiqomah, di antara cirinya adalah nikmatnya belajar. Mau apa dek? Pengen dicintai siapa? Hah? Siapa itu? Dia pengen dicintai Allah. Wah, kalau pengen dicintai Allah udah top itu. Karena kalau Allah sudah cinta, ya sudah dapat yang terbaik. Bukan dapat segala-galanya ya, dapat yang terbaik. Kenapa ada yang dicintai Allah kok miskin? Apa sih kaya miskin tidak ada apa-apanya, benar? Apakah dengan kaya jadi bahagia? Tidak. Ah, saya pengen punya rumah. Apakah dengan punya rumah jadi mulia, jadi bahagia? Tidak. Sebagian hamba Allah tidak diberi rumah di dunia ini. Bahagia kan tidak identik dengan rumah. Ada yang rumahnya bagus, kamarnya 4, tinggal di kota 2 lantai. Saudara mau tinggal di sana enggak? Listriknya 7 juta hadirin. Yang gajinya 3,5 juta tinggal di rumah itu ngemutin kabel terus. Sebentar nih ya. Aduh, saya pengen HP baru misalkan. Kelihatannya enak nih punya HP baru. Ada kalau ibu-ibu saya ingin tas. Kayaknya saya bahagia kalau punya tas itu. Ada lagi yang saya ingin motor baru. Tuh saya bahagia benar kalau punya motor baru. Ingin mobil, ingin rumah. Jangan salah paham hadirin. Itu barang yang diinginkan itu bukan tempatnya hati bahagia. Itu hanya membuat keperluan lahiriah kita terpenuhi. Contoh, duh pengen sofa bagus. Apa punya sofa bagus bahagia? Belum tentu. Pas duduk di sofa, yang sofa bagus tuh memenuhi keperluan pantat supaya empuk. Nah, langsung ingat cicilan. Sofa empuk langsung stres karena 24 bulan cicilannya nggak tamat-tamat. Coba yang punya HP baru, tiba-tiba keluar model baru, jadi enek lihat HP ini. Karena yang model baru tuh keluar 2 bulan kemudian dan lebih murah, lebih canggih, jengkel lihat HP. Makanya jangan ngarep-ngarep bahagia dari benda. Benda itu hanya keperluan lahiriah. Bahagia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, nomor selanjutnya. Mata ja'alaka fil dhahiri mumtasilan li amrihi wa razaqaka fil batinil istislama li qahrihi faqad a'damal minnata 'alaika. Apabila Allah telah menjadikan engkau pada lahirnya menurut perintahnya dan dalam hatimu menyerah bulat kepadanya, maka berarti Allah memberi kepadamu sebesar-besar nikmat karunia-Nya. Nah ini dia, kita suka iri. Duh teman ganti kendaraan, duh teman sudah kebeli rumah, duh itu istrinya nambah, duh. Iri dengan orang lain, tapi yang diirinya topeng saja, tidak tahu penderitaan nyicilnya. Ya, lihat mobil bagus, waduh pengen, padahal yang di dalam mobil itu juga enak luar biasa, karena pajaknya mahal, belum lagi spare partnya mahal, dijual harganya jatuh. Ada teman tuh punya mobil, tidak boleh disebut mereknya ya. Jengkel lihat mobil itu di garasi, karena itu sejenis Jeep, dipakainya jagreg. Tahu jagreg? Padahal beliau sudah tua jadi gampang sakit pinggang.
nggak dipakai bisa rusak, boros lagi, tiap tahun harganya jatuh. Jadi itu mah namanya merek mobilnya enek. Hadirin tenanglah hadirin, kalau ingin iri nih ya kepada seseorang yang diberi Allah dua hal ini. Satu, lahiriahnya dia diberi kemampuan menikmati taat kepada Allah. Perintah-perintah Allah dia jalankan, patuh aja kepada Allah. Dan hatinya pasrah. Lahiriahnya patuh, hatinya bulat pasrah ke Allah. Oh, ini sudah top. Sudah ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. At-Tolaq ayat 2 dan 3. Kalau orang udah diberi nikmat taat, udah dia sudah diberikan karunia besar dan hatinya pasrah. Orang yang pasrah tuh hadirin, kalau pasrah ikhtiar tidak. Nih ilustrasinya ya, antara orang yang pasrah dan yang tidak pasrah, kira-kira ikhtiarnya bagusan mana? Ada sebuah gunung, hutan belantara, harus naik ke puncak gunung. Ada dua pilihan. Satu, dia berusaha keras dengan berbagai cara, kepinterannya, akalnya, siasatnya untuk naik ke puncak gunung, atau memasrahkan diri kepada pemilik gunung, karena pemilik gunung sudah memberikan pengumuman, barang siapa yang memasrahkan dirinya kepada kami pemilik gunung, maka kami akan cukupi segala perluan, akan kami tuntun sampai ke puncak dalam keadaan aman dan nyaman, tidak akan tersesat, keperluan dicukupi. Mana kira-kira? Dua-duanya ikhtiar. Mana ikhtiar yang paling efektif dan efisien? Yang ke satu, yang kedua, mana yang paling menikmati perjalanan? Yang kedua. Itulah tawakal. Tawakal itu akan sempurna ikhtiarnya, tapi efektif sekali. Misalkan yang ke gunung tidak tahu ilmu, dia bawa galon 2 di lehernya. Begini, tahu galon itu air. Kenapa kamu bawa galon? Persediaan air. Yang ini pas mau bawa galon, enggak usah. Nanti saya tunjukin mata air. Nanti saya tunjukin pohon yang airnya bisa diminum. Dia bawa beras 1 karung. Bayangkan di depan galon, di punggung beras, kapan majunya? Enggak usah bawa beras. Nanti banyak buah-buahan yang mengandung ya protein, karbohidrat yang layak. Nanti ditunjukin, tenang saja. Asal kamu nurut saja. Saya suruh belok, saya suruh nanjak, saya suruh berhenti. Kenapa itu bawa pedang sepanjang itu? Takut binatang. Enggak usah. Tenang. Binatang di sini hanya ada babi hutan. Kalau dia nyerang tinggal gini aja, set belok, enggak akan kena. Beres, ya kan? Enak sekali itu. Wah, kenapa nanjak? Gak usah rewel, ini tanjakan ada pohon nangka matang, beres. Kenapa ini ke tempat yang mudun begini, ada mata air. Pokoknya patuh aja, akan bergerak, tapi gerakannya tuh efektif, efisien. Makanya kalau ada orang diberikan oleh Allah ketaatan kepada Allah dan hatinya yakin sehingga pasrah, dia akan dapat yang terbaik. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya, cukup. Terima kasih. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Oh, data peserta Bina Taqwa SMA Lab School Kebayoran. Mana? 274 orang. Acungkan tangan Lab School.
Alhamdulillah. Terima kasih adik-adik. Hanya ikhwan saja ini? Ada akhwatnya? Ikhwan 120, akhwat 154. Mana akhwat cung? Acungkan tangan. Di atas. Ya, Alhamdulillah. Rohis 25, guru 15. Ini sudah yang keberapa kalinya ya? Kontrak ini hampir tiap tahun ya? Ada panitianya? Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Adik-adik nih yang mau melanjutkan kuliah, ini kelas SMA kan ya? Tenang ya, nanti kalau ujian jujur saja. Kalau nilainya kecil, nilai tidak mungkin semua nilainya A, ya harus ada yang sedang. Mulia dan bahagia tidak tergantung nilai hadirin. Karena tiap orang oleh Allah diberi IQ beda-beda. Yang IQ-nya berhasil membuat dia patuh dan pasrah ke Allah, dialah yang paling sukses. Tapi dengan kecerdasan tapi tidak patuh dan tidak pasrah ke Allah, dia paling stres. Jadi kalau dengan kecerdasannya makin patuh dan pasrah, dia sukses. Kalau dengan kecerdasannya tidak patuh dan tidak pasrah, dia stres. Stres. Orang stres kan orang yang tidak bersandar ke Allah. Baik, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, sebetulnya pertanyaan ini dari tadi pagi di Trans, karena ngasih kesempatan ke ibu-ibu. Ini gimana nih materinya beda sekarang? Mohon ini juga di luar materi ya. Setelah ini masalah sholat kunut, setelah saya mengikuti di luar Jawa juga. Menurut pendapat bagaimana? Kalau pemimpin sholatnya waktu subuh, dia memakai kunut. Sebagian ada yang ikut, ada yang tidak. Ada yang mengatakan orang yang tidak mengikuti pemimpin itu tidak sah sholatnya. Bagaimana menurut Terima kasih. Menurut saya sih, sepanjang ilmu yang saya tahu, kalau imamnya kunut, ikut kunut. Hanya ada yang ngangkat tangan, ada yang tidak. Tapi ikut tanda dia nggak akan nyalip imamnya, ya kan? Imam kunut dia langsung sujud, itu namanya nyalip ya. Tinggal diaminkan saja. Ya Pak, Bapak makanya begini ya, kalau ada perbedaan pendapat itu jawabannya adalah belajar. Karena kalau setengah-setengah maka emosional. Kenapa ini kunut, apa saja rujukannya, siapa saja yang melaksanakan kunut, bagaimana terus yang tidak kunut apa, bagaimana pendapat imam tentang kunut. Kalau saudara yakin, pilih salah satu dan hormati pilihan yang lain. Karena kita tidak bisa maksa orang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazlan dari Surabaya. Apa dari SMA Lab School, Bu? Ya dulunya. Dulunya ya, alhamdulillah. Ya, saya silaturahmi ke sini itu ya, saya sudah berkali-kali mengikuti di YouTube itu. Jadi ingin sekali. Jadi Bapak lihat di YouTube. Iya. Terus sekarang lihat yang aslinya. Ya gitu, hanya ingin lihat aslinya. Tapi juga saya mengajukan pertanyaan sesuai dengan tema yang disampaikan tadi. Baik. Pertanyaan saya, bahwasanya tujuan sholat itu adalah namanya menghadap atau sampai gitu ya. Ya kita ya semuanya itu ya sudah mempelajari dari segi ilmu-ilmunya, mungkin kurang cukup atau bagaimana. Juga insya Allah juga
kita sudah bertawakal, mungkin juga itu masih kurang. Ini belum bisa sampai sesuai dengan apa yang kami maksudkan. Itu sholat itu langsung istilahnya connect itu hanya sedikit persen saja gitu aja. Atau mungkin bisa juga nggak pernah connect atau gitu aja. Jadi bagaimana supaya sholat khusyuk gitu pertanyaannya Pak? Termasuk seperti itu. Ya, connect tuh khusyuk Pak. Iya, Ya. mungkin biasa lain ya begitu. Sebab memang bahasa terbaik untuk sholat itu khusyuk, bukan connect. Iya, Ya. iya, ada. Baik. Tapi connect itu untuk menambah ini variasi. Gini Pak, saya jadi malu nih mikirin sholat saya juga belum begitu khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu hadiah dari Allah bagi yang bersungguh-sungguh ingin khusyuk. Masalahnya kita sholat belum tentu ingin khusyuk. Benar? Ada yang sholat itu hanya ritual rutinitas saja. Datang ke masjid, padahal ke masjid datang paling awal, duduk paling depan. Tapi ketika takbir Allahu Akbar, langsung dia pelesir. Pikirannya kemana saja. Kenapa begitu? Karena memang orang kalau tidak punya target tidak akan pernah maksimal Pak. Silakan periksa ke hati masing-masing. Berapa banyak yang ketika akan sholat sudah bertekad sholatnya khusyuk? Tidak banyak. Dan Allah tahu siapa yang ingin khusyuk, siapa yang biasa saja, siapa yang memang tidak pernah kepikiran khusyuk. Dia mah hanya rutinitas saja. Allah tahu persis siapa yang mau khusyuk. Biasanya yang mau khusyuk itu kelihatan dari persiapannya Pak. Wudunya juga baik. Kalau orang yang tidak serius khusyuk, dari wudunya juga biasanya sudah jelek. Keceplak, kakinya juga. Tidak ada kesela-selanya itu. Dia siram pakai air, tidak mau dia ngebersihin sela-sela kaki. Nah, langsung ke masjid. Dia juga tidak peduli mau di mana saja, ngalangin orang duduknya ya. Di mana padahal safnya yang utama masih banyak kosong di depan bagi lelaki. Tapi dia tidak berusaha memberikan yang terbaik. Ke masjid tidak ada sholat tahiyatul masjid. Dia biasanya ke masjid nunggu komat. Itu udah gejala-gejala tuh. Nanti juga kalau malam taraweh misalkan pasti pilih-pilih masjid yang imamnya ringkes dan pendek dan cepat. Itu kurang menikmati ya. Yang kedua syaratnya adalah paham. Banyak di antara kita yang sholat itu tidak berusaha paham. Dari dulu sampai sekarang sholat dan tetapnya tidak mengerti apa yang dibacanya. Ayo, mau dites, takut viral ya. Dan yang ketiga, yang pertama memang sungguh-sungguh pengen khusyuk, yang kedua juga sungguh-sungguh dalam keilmuannya, yang ketiga yaitu dia minta ke Allah, minta dikhusyukkan. Kalau sudah paham, sudah siap dengan baik, Dialah Allah penguasa pikiran dan hati kita. Jarang orang minta diberikan kehusuan, Pak. Benar? Padahal kan lahir batin kita ini dikuasai Allah sepenuhnya. Pertanyaan terakhir, adakah? Ya Dek. Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Vicky Fauzi Indrayana. Saya dari SSG 34 mungkin ya. Ini sial apa, Dek? Syal Fasil. Fasil itu apa? Fasilitator untuk lab school. Oh, Fasil. Fasil. Nah, Silakan. izin bertanya. Untuk pertanyaannya, sebenarnya tadi agak ketegur juga perihal soal contohnya banyak mana jajan sama sedekah, banyak mana baca WA sama ngaji gitu. Karena terkadang kita ini untuk ibadah tuh seperlunya aja gitu.
Nah sebenarnya pertanyaannya gimana caranya untuk trigger diri supaya bisa lebih mau memaksimalkan gitu untuk ibadahnya. Itu Pernah aja. lihat enggak sepak bola, Dek? Pernah. Lihat sepak bola bawa HP tidak? Tidak. Hah? Tidak. Itu siapa yang bintang-bintang sepak bola tuh namanya? Ronaldo, Salah, apa kelihatan nge-WA gitu. Padahal lama tuh, 2 jam lebih ya. Lari-lari begitu, satu ronde teh berapa sih? 45 menit plus istirahat 2 jam lah. Nggak megang HP, adek kuat nggak megang HP 2 jam. Waduh, kita mau telinga bangun tidur aja. Baru sah bangun sesudah buka HP. Luar biasa. Bahkan habis sholat juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pernah dengar yang makan dengan keluarga? Saya ceritakan lagi jangan. Suami, istri, anak 2 di meja makan. Kesepakatannya adalah makan tidak boleh pegang HP. Bapak sedang makan begini, tiba-tiba lap jatuh. Bapak ngambil lap, itu istri dan anaknya langsung. Pas duduk lagi begini, langsung disembunyikan. Bapaknya curiga, lihat. Tahu-tahu roti jatuh, bawah lagi, langsung. Semuanya tuh bertiga tuh. Pas bangkit lagi berhenti. Akhirnya si bapak ini sengaja menjatuhkan sendok. Agak lama, mereka begitu. Ternyata si bapak di bawah lagi main HP. Gitulah. Dunia sekarang sudah kayak gitu. Ada nanya apa tadi, Han? Nyambung tidak nih? Cara men-trigger diri. Oh iya. Kejauhan saya beloknya. Jadi karena sudah jelas kesepak bola itu untuk menggolkan, maka semuanya fokusnya untuk gol. Nah sekarang kenapa kita diciptakan oleh Allah di dunia? Dalilnya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia adalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi sebetulnya bekerja, olahraga, bermain, belajar itu adalah untuk menunggu waktu sholat. Bekerja itu menunggu waktu sholat karena pilarnya adalah sholat. Dan kerja kita pun jadi ibadah. Kalau sholatnya bagus, pekerjaan kita ditolong oleh Allah jadi lebih efektif, efisien. Pengen bagus di keluarga, sholat. Adik-adik pengen pelajarannya bagus, jaga sholatnya. Karena otak ini bisa ingat ilmu tuh Allah yang ingetin. Kalau Allah bikin lupa mah lupa we. Walaupun udah dipelajari, sudah. Dan kalau Allah mau bikin ujian kita berantakan, bikin we mules langsung di toilet ya. Maka segala urusan itu harus jadi ibadah. Gitu deh. Rezeki mengikut nanti, nggak usah risau. Kita diciptakan sudah dengan rezekinya, tapi apakah menjemput kita rezeki kita jadi ibadah atau tidak? Itulah pekerjaan kita. Siapa? Begitu. Sudah? Alhamdulillah. Perwakilan kaum muslimah ada? Tidak ada, alhamdulillah. Bagus Bu, jangan membebani orang lain, jangan mempersulit orang lain. Kan kalau nanya minimal membuat saya jadi mikir. Ada bonus? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya dari Purwakarta, izin bertanya,
Gimana caranya supaya kita benar-benar pasrah ikhlas dengan semua ketentuan Allah? Pasrah weh. Aduh, sakit kumaha ta? Berarti tidak pasrah. Ibu ciptaan siapa? Allah, Milik siapa? Allah, Jadi ibu teh milik Allah ya. ya Betul? Allah baik tidak? baik, Pernahkah Allah berbuat jelek kepada ibu? enggak, Tidak pernah? Enggak. Ibu udah berapa lama di dunia? Em, Rahasia ya? Rahasia enggak? mau 40, Mau 40 tahun. Pernah sehari aja gitu Allah ngejailin ibu berbuat jelek ke ibu? enggak, Selama ini baik? baik, Baik? Dicukupi rezekinya? alhamdulillah. Ya? Ya kalau ujian banyak Jawab dulu Bu. Ya. Apa yang kurang pemberian dari Allah Bu? Ada yang kurang tidak? kalau manusia mah. Kalau Coba apa yang kurang? Han? Napas kurang enggak? Enggak, Kedip? enggak, Makanan? enggak. Jadi yang kurang dari Allah selama 40 tahun apa? Han? Ujian masalah Lah, ibu punya anak enggak? punya. Mau enggak anak ibu ujian SD? Mau tidak? Atau enggak usah ujian sekolah anak ibu? Ujian ada. Tunggu dulu ya, ya. Ibu nyekolahin anak kan, disekolahin enggak anaknya? Disekolahin SMP sama SMA. Ujian enggak mereka waktu SMP? Ujian Enggak apa-apa? enggak apa-apa, Enggak apa-apa, padahal dikasih soal enggak apa-apa. enggak apa-apa. Kenapa ibu zolim gitu ke anak? Supaya apa ibu biarkan anaknya ujian? Supaya naik Naik. kelas. Naik tingkatannya, betul? Ya. Itu guru zolim tidak sama anak ibu? Enggak, Enggak. Ibu zolim tidak sama anak, biarin anaknya ujian? enggak, Tuh. Mungkin enggak ujian SD pelajaran SMA? enggak. Enggak tuh. Lulus anaknya. Alhamdulillah. Senang ibu? Ya senang. Nah. Hidup juga sama begitu Bu. Kalau ibu mau naik derajat, naik tingkat ya ujian lah. Kecuali kalau ibu nggak mau dikatakan orang beriman. Halo? Ya, makasih. Loh, ini belum selesai urusan kita Bu. Rasulullah punya masalah tidak Bu? Punya. Jawab. Iya punya. Sedikit atau banyak? Banyak, Banyak atau banyak sekali? banyak sekali. Ringan atau berat? Berat, Berat atau berat sekali? berat sekali. Ya, hasilnya hina atau mulia? Mulia. Tuh, ini yang lagi ceramah kira-kira banyak ujiannya tidak? Banyak. Nggak tahu. Apa saudara yang jawab, ha? Oh, Bu, manis ya, diuji teh. Tapi udah kata guru saya juga, gitu. Kiai mah nggak akan keluar saripati ketauhidannya sebelum diuji seperti ilmu kelapa. Harus nyobain dijatuhkan dari ketinggian. Udah jatuh dijambak sampai gundul. Udah gundul digetok sampai belah. Ya gitu. Udah belah dicungkil sampai keluar dari posisinya. Udah gitu disisit sampai mulus. Udah mulus diparut. Udah diparut diperes tuh hadirin. Ya betul lah. Itu teh supaya keluar ketauhidannya. Apa cirinya keluar ketauhidannya? Lepasnya harap dan takut kepada selain Allah. Jadi selama hati ini melekat dengan selain Allah, siap-siap saja tidak bahagia. Bu, dengerin Ibu. Iya, Tahu yang membuat ibu menderita apa? Berharap
dan takutnya kepada selain Allah. Makin ibu berharap dari makhluk, udah nggak ada bahagianya hidup. Makanya jangan terlalu cinta sama suami ya Bu. Dan suami ibu belum tentu panjang umur, hadirin. Sok tahu lagi ini. Iya. Ibu jadi punya ini nih, punya bulan-bulanan. Bu, Iya. tahu yang menyebabkan ibu pedih apa Bu? Melekatnya hati kepada selain Allah. Kayak perangko. Kalau perangko melekat di amplop, pas diambil robek, benar? Iya. Gak boleh melekat di hati ini dengan apapun siapapun. Kayak saya dengan mikrofon ini, saya suka mikrofon ini. Ini mahal nih hadirin. Bagus lagi. Kan? Ciri mikrofon bagus begitu. Mahal, bagus, manfaat, saya suka. Tapi saya tetap tidak mau mikrofon ini melekat di tangan saya. Kalau ini melekat gimana? Mau makan? Salaman gak bisa. Apalagi melekat di bibir saya. Nah kita tuh banyak yang melekat di hati. Waktunya simpen. Nah ada orang yang suaminya melekat di hati. Jabatannya melekat di hati. Barang-barang melekat di hati. Capek, gak bahagia. Mengerti Bu? Iya, misalkan udah berdoa bertahun-tahun Pengen apa? Ya pengen sesuatu gitu, tapi belum aja tercapai, padahal udah benar-benar perasaan gitu ibadah, tapi udah bener, belum. udah khusyuk gitu Bu? Kan? Jawab, jawab. Insya Allah belum. Nah kan, karena jawaban seperti ini sering yang tukar pikir, saya tuh sudah tahajud, khusyuk enggak gitu. Saya sudah baca Quran, banyakkan dengan WA. Khusyuan mana antara dandan dan sholat? Dandan gitu hadirin. Ke Allahnya juga serba sisa. Jalanin Bu ya. Insya Allah ya. Kalau nasi jadi bubur, terima, jangan jengkel, sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, gepuk dan sebagainya ya. Insya Allah. Faman rodiya falahu ridho, barang siapa yang ridho ke takdir Allah, Allah ridho ke dia. Barang siapa yang marah ke takdir Allah, Allah marah kepadanya. Terima Bu, kita ini milik Allah, sesuka Allah aja, dan Allah baik. Pahit itu versi kita, sebetulnya banyak kebaikan yang datang di kepahitan. Punten ya Bu ya, saya kalau enggak dihina bertubi-tubi, enggak dibully waktu itu, Darut Tauhid enggak begini. Dulu waktu zaman populer secara duniawi ya, tahun 2006, mana kita nyumbang ke Palestina? Alhamdulillah tahun ini 109 unta lewat Darut Tauhid ke Palestina. Rekor tuh seluruh dunia ya. Gak usah tepuk tangan, hadirin, bukan duit saya ya. Dulu masjid kita sederhana, sekarang izin Allah, Masya Allah. Tidak hanya di sini, itu teh berkah dari banyaknya kepahitan. Ini sederhananya begini ya Bu, naik pesawat. Kalau pesawatnya enak aja, jarang zikir tuh, tidur, nonton TV, goyang, Allahu Akbar, astagfirullah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Allah Akbar, gitu. Ya kan? Benar tidak sih? Betul tidak Bu? Betul. Betul. Kalau nggak digoyang mah hidup teh cenderung nggak ingat ke Allah.
Itu ilustrasi yang paling mengesankan. Karena kan saya kalau umroh suka lihat kalau Allah Akbar ya Karim ya Allah Akbar ya Allah ya Hayyu ya Qayyum a'udzubillahi minasyaitonir. Memang ada yang marah itu ya, yang marah itu yang papa. Ternyata papanya sedang berpegang teguh ke pramugari. Itu macam apa? Tidak ada itu hadirin. Dah begitu saja. Terima kasih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duhai Allah, bukakan hati kami menjadi hati yang mengenalmu ya Rabb, hati yang yakin padamu. Jadikan sisa umur ini merasakan nikmatnya patuh padamu, nikmatnya pasrah dalam segala ketentuanmu. Golongkan kami menjadi hamba yang selalu berbaik sangka padamu ya Allah, senantiasa bersyukur dengan sehalus apapun karunia yang kau berikan. Indahkan kami dengan kesabaran ketika ujian engkau tetapkan harus kami jalani. Ya Allah, bahagiakan diri kami dengan hati yang selalu ridho dengan apapun yang engkau takdirkan. Engkau maha baik, engkau maha pengasih, penyayang, maha bijak, maha suci engkau dari segala perbuatan zalim. Ya Allah, karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, nikmatnya munajat. Akrabkan kami dengan Al-Qur'an-Mu ya Allah. Mudahkan kami memahami, mengamalkan dan mendakwahkan. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.